Teman-teman, selamat malam, semangat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Ade Rompas. Saya seorang spesialis bedah umum, teman-teman. Saya sekarang bertugas di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, di Rumah Sakit Primaya, di Betang Pambelum, sama di klinik tempat saya praktek di Klinik Adigana. Saya khusus menangani kasus-kasus luka, terutama luka diabetes, teman-teman. Ya, jadi kita tahu diabetes itu momok kita dan eh, pasien tertinggi adalah pasien diabetes. Nah, makanya saya begitu menemukan produk ini, wah itu luar biasa. Pilihannya sekarang sudah ada. Dok, gimana kalau untuk diabetes harus amputasi nggak? Nggak harus amputasi. Tapi bisa kita usahakan dengan manfaat yang ada di SOP Subarasi. Terima kasih Pak Nik. Jadi dokter itu yang potong-potongin kaki-kaki orang diabetes bukan? Ya, betul. Jadi Hah? Yang potong-potong jarinya, potong-potong pergelangan kakinya itu dokter Ade, betul? ya betul, itu tugas saya. Kalau misalnya udah nggak Boleh bisa diselamatkan nih. boleh nggak sih dok cerita ke kita dok, apa sih patokan pertama tuh orang diabetes, lalu kakinya memang harus dipotong? Nah, jadi kalau patokannya tuh gini, Pak nih. Kalau pada diabetes kan gangguannya tuh setinggi kos kaki. Ya, jadi kalau kita pakai kos kaki itu setinggi itu kan. Nah, kalau dia udah Oh, mulai oke. nggak rasa kakinya, jari kita coba tusuk-tusuk pakai jarum tuh, atau pakai alat Hmm? ya, misalnya kayak benang nilon. Dia udah nggak rasa, panik. Nah, itu udah trigger bahwa sudah mulai ada kerusakan saraf. Yang kedua tadi, panik, kita ukur pakai alat saturasi tuh, panik. Nah, saturasi Oke. biasa oksigennya berapa. Nah, kalau sudah nol di situ, ya udah amputasi aja. Kemudian dia lukanya Oh. menghitam, baru kita lihat bau, kemudian keluar cairan nanah. Nah, itu atau Hmm. misalnya kita ronsen sudah ada osteomelitis. Kalau kerusakannya sudah besar, kita nggak bisa selamatkan, saran saya diamputasi. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, tapi 98% pasien menolak amputasi. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Tuh, teman-teman dengerin tuh ya. Kaki itu diabetes potong nggak ada pilihan apapun dan 98% menolak. Nah, kalau dia ceritanya maaf dok, dia kekeh nggak mau dipotong kakinya. Apa yang bisa dampak ke pasien itu apa? Ya pertama pasti infeksinya akan menyebar ya Pak Nik. Menyebar itu dia menyebar ke atas dari kaki, kemudian tungkai. Malah yang parah adalah pasien lebih pilih tutup usia demi menyelamatkan kaki. Padahal kalau saya sebagai dokter bedah kan, saya menyelamatkan nyawa dibanding saya harus selamatkan kaki. Ya, 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 ya. Oh, jadi resiko paling besar dari diemin kaki membusuk adalah kematian. Kematian. Wah, gila serem. Nah, dok, boleh nggak ceritain lalu awal awal dokter mulai maksudnya kenal produk kita si Subarasi ya gitu. Awal ketemu lalu gimana tuh ceritanya, dok? Itu dulu deh, cerita itu dulu deh. Jadi ini ceritanya lucu Pak Nik. Itu pertama kali yang saya cerita waktu di Banjarmasin ya. Itu pertama kali saya cerita tentang ada orang namanya Bu Dewi Prawati kan 2020 tuh dia kenalkan produk ini. Wah dok bagus ini dok. Terus saya dengarkan dia menjelaskan ya. Dia posisi kita tuh duduk di lantai. Bu Dewi pakai daster ya. Corak macan lagi kan. Terus kemudian dia cerita. Dok, ini ada bagus nih produk dari telur apa? Dari plasenta ikan salmon. Buh, kaget saya panik. Kan saya pikir mana ada ya ikan punya plasenta. Padahal itu nama produk ini dinamakan Marin Placenta supaya punya hak paten kan. Saya nggak pikir ah Ya, sudahlah betul berarti betul. saya pikir apa sih ini ada plasenta ya udahlah udah nggak. Nah terus bayangin panik 2024 ya Tuhan menunjukkan lain. Saya ketemu pasien kakinya mau saya amputasi nih setinggi paha. Terus Oh, istrinya bilang gini dok boleh nggak saya kasih dulu suplemen. Oh, saya pikir kan, wah kalau dikasih suplemen ya udah nggak apa-apa. Toh nanti saya amputasi juga kan kalau nggak berhasil kan. Jadi ya, pilihannya ya, 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 ya. nggak ada masalah lah. Ya udah saya kasih aja kan. Banyak dokter juga, oh nggak boleh, harus gini harus gitu nggak. Kalau saya bebas panik. Pasien mau pilih apa yang terbaik buat dia itu adalah apa yang dia pikirkan. Nah,
Saya debrideman. Hmm. Jadi debrideman tuh jaringan yang rusak saya buangin pelan-pelan. 5 kali saya debrideman. Terus, ih, kok membaik ya? Saya lihat tuh. Terus kulitnya tuh nggak jadi hitam, tapi kulitnya baik. Nah, saya tanya sama istrinya, Bu, ini dikasih apa, Bu? Ini loh dok, saya kasih sehari 11 saset. Gila, 11 saset. Saya boleh tanya nggak, Bu? Saya lihat kan produknya. Wah, ini produk yang diceritakan Bu Dewi Prawati nih 2020 kan. Terus saya lihat, wah gila ini. Ini pasti efeknya dari sini kan, karena kan sudah saya coba ya banyak berbagai macam terapi. Nah, terus akhirnya saya coba deh, Bu. Nah, kebetulan saya pas visit ke pasien, oh ada Bu Dewi Prawati. Nah, terus tadi ya, saya bilang, "Bu, ini produknya gimana yang dulu?" Wah, teman-teman yang saya ini ya, yang bikin saya percaya. Kehidupan Bu Dewi Prawati itu berubah, Pak nih. Dulu dia tinggal di ruko ukuran lima Hmm. kali 4 ya dibagi dua kan. Belakangnya tempat tinggal, depannya ruang tamu. Wah, saya lihat tuh di pojok kiri tuh ada ruby, ada safir, ada diamond, ini apa sih Diamond. itu kan. Nah, akhirnya aku bilang, karena kan aku pikir nih, wah ini produk bakalan booming nih. Boomingnya tuh apa? Pasien saya akan punya pilihan, ya punya pilihan Hmm. terapi panik. Makanya aku lihat, ya udahlah Bu, boleh nggak saya pelajari? Yang saya pelajari itu panik sistemnya. Kalau produk ini dijual secara MLM, ya aku harus tahu sistemnya kayak gimana. Yang utamanya itu bagaimana cara memesan Hmm. produknya. Nah, ternyata di seluruh Indonesia ada. Kemudian saya belajar, Pak Nik, Ya, karena saya kan praktek, saya nggak berani ninggalin praktek, Pak Nik. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 malam tuh saya praktek. Ya, dapat dapat pendapatan, tapi begitu saya lihat, saya latihan sama Bu Dewi itu selama seminggu, dari jam setengah 10 malam ya dengan kakak saya itu sampai jam 2 subuh Pak Nik. Malah saya nggak ngerti nih, dok nanti tunggu konnichiwa ya. Apa konnichiwa ini kan? Terus saya pikir ya udahlah, nggak ada ruginya kan saya pelajarin itu. Yang penting saya tahu dapat produknya udah. Nah akhirnya saya belajar belajar. cara Wah, ordernya ya. ya cara ordernya. Akhirnya saya bilang wah ini, saya udah tawarin juga ke teman-teman, saya jelasin ke teman-teman saya dokter, nggak ada yang percaya juga. Ya udahlah, kalau gitu sepalangkaraya atau sekalimantan ya udahlah, aku aja yang kuasai kan, aku pikir begitu. Ternyata, tapi ternyata kan lebih dahsyat lagi, banyak pasien yang terbantu. Malah ada pasien yang dengan luka di punggung ya, jadi kena stroke itu, saya kasih suplemen ini, superfood ini. Dia bilang gini, dok, dokter tahu nggak dok, saya bisa berdiri sekarang. Hah? Kaget saya panik. Jadi ada pasien saya tuh dia tirah baring lama ya, tiduran lama karena stroke. Dalam waktu 1,5 bulan, dia bisa berdiri. Bayangin pasien stroke. Entah apa yang terjadi. Hmm. Makanya saya minta sama Pak Nik, kan Pak Nik, tolong dong kasih saya jurnal waktu saya ketemu Pak Nik di Bandung tuh. Karena prinsipnya Pak Nik, Hmm. dokter-dokter, kami para dokter itu tidak bisa sembarangan bicara karena kami harus mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Begitu Pak Betul, Nik. betul, betul, betul. Ini teman-teman ya, the SOP Subarasi ya, triple peptide nih. Jadi dia isi utamanya ada 3. Tapi kan nanti kita bahas yang terbaru nih, Subarasi Gold Ya, nih. Ini luar biasa. Ya, next slide Pak next, Angga. next. Nah, teman-teman, ini kenapa saya ukur sih? Karena orang kan berpikir, dok, ini lukanya bagus nggak sih? Nah, kalau menurut teman-teman nih yang sebelah kiri nih, ini setelah saya kan, daripada saya amputasi, saya coba selamatkan dulu. Nah, begitu saya coba selamatkan, ternyata teman-teman, 1,5 bulan dia nutup kayak gini. Coba, menurut teman-teman gimana tuh? Ini kan nggak Ini satu simsalabim. bulan setengah aja, dok. 1,5 bulan Pak Nik. Saya pernah luka yang seperti ini, pasien diabetes. Karena gangguan aliran darah ke distal atau ke bawah ya. Dia sembuhnya lama, Hmm. 4 sampai 5 bulan. Ini nih. Nah, next selanjutnya Pak Hmm. Angga. Nih, ini pasien saya nih. Ih, Jadi jadi dia udah 1 tahun nih dirawat sama temen bedah juga di Palangkaraya, teman-teman ya. Jadi, dok, saya udah pernah dijelasin tentang produk ini, dok, tapi saya ketipu. Wah, saya juga jadi keder ya waktu itu. Tapi saya bilang, hmm. karena suami pasien ini polisi. Nah, saya bilang, waduh, ini kalau nggak nggak bener ini produknya, wah panik. Tolong bantu saya nanti di penjara. Nah, habis itu teman-teman,
Ini kaki yang ini 1 bulan teman-teman. Bayangin, kalau bekas luka kan Ini udah kita bolong loh dok kakinya. bolong. Ini setelah saya debrideman. Jadi tujuan debrideman tuh panik kita potong sampai kakinya tuh keluar darah. Artinya dia sehat. Aliran darahnya sampai ke situ. Baru, ini nggak ada di produk lain nih teman-teman. Jadi produk-produk ini ya, kalau produk kesehatan kan kita kasih pengencer darah, tapi bahayanya kan nanti kalau pengencer darah perdarahan terus-menerus. Nah, dengan Hmm, produk yang seperti ini, Pak Nik, coba bayangin. Saya lihat nih kayak nggak ada bekas lukanya kan, mulus. iya benar Ternyata benar. saya lihat, wah ini Utsukushi nih, kerjanya Utsukushi nih. Jadi pasien-pasien saya dengan bekas luka tuh, wah pokoknya keren. Nah, next Pak Angga. Nah, ini teman-teman, ini kaki di satu pasien ya. Jadi kaki kanan dan kiri nih. Nih, coba lihat kaki kanannya. Oh Nah, tadi teman-teman oh seminggu tadi aja. kaki kirinya ya. Tadi Ya, kirinya ini tadi kaki kanannya kiri. nih. Betul. Nah, ini kaki kaki kanannya Pak Nik. Jadi kaki kirinya tuh dirawat 1 tahun. Ya, gitu aja bolong. Hmm. Akhirnya dia mau berangkat Ih, umroh nih. Nggak jadi. Dia tanya, dok, saya bisa nggak berangkat umroh? Kira-kira menurut teman-teman kalau kaki bolong gini ya, nggak ada pilot yang mau bawa teman-teman naik pesawat. Ya, ini setelah 1 minggu, Pak Nik. Jadi setelah saya debri deman, saya hmm. bersihkan, ya, terus saya kasih, Oh, epideman tuh yang luka-luka hitamnya, yang jaringan matinya ya, udah jaringan kompresi mati, semua ya. betul, kita Makanya buka, mereka kelihatan lukanya bagus gitu ya. betul, jadi namanya surgical debrideman. Jadi teman-teman, tidak semua dokter bedah tuh langsung amputasi. Mungkin dulu saya gitu ya, saya amputasi. Sekarang enggak. Jadi kita berusaha selamatkan kaki nih. Yuk, lanjut. Nah, ini teman-teman, bayangin nih, suaminya polisi, istrinya ya orang jualan di pasar, sampai minta foto. Dia bilang, dok, ya alhamdulillah saya bisa umroh kembali dok. Tahun ini 2025 saya akan umroh. Bayangin teman-teman, dia batal umroh panik. Ya udah bayar 70 juta nih, ya Alhamdulillah. suami istri 35 juta kan. Uangnya yang dikembaliin kalau batal itu cuma Hmm. separuh, Pak. Separuh aja. Bayangin dia kehilangan 35 juta. Tapi dengan konsumsi Utsukushi Subarashi coba teman-teman. Yang lama kan 3,6. 2 kali aja. 2 kali ya sekitar hampir 7 jutaan lebih ya. Coba bayangkan teman-teman. Dia Ya, tuh dosisnya dosis dokter rekomend berapa dosis? dosis kan awalnya ya saya sebagai dokter kan saya lihat mulai dari dua kali 1 saset. 2 kali 1 saset. Tetapi Dua sama dengan kali satu makanan. saset. Ya, sama dengan makanan Pak Nik. Semakin ingin cepat, semakin banyak. Oke, 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 Jadi oke. kalau Jadi teman-teman dokter mau kasih cepat, dua sasetnya kali satu ya? ya. Pasien saya yang dia stroke kemudian bisa jalan, dia minumnya 3 kali 1 saset, Pak Nik. Jadi betul-betul Oke, oke, oke. sekarang dia bisa berdiri, dia lagi latihan latihan berdiri. Nah, next next Pak Angga. Nah ini ya Hexap. Sekarang di 2025 itu kan tadi 2020 teman-teman ya. Dia luar biasanya. Ini Benar. ada hexapeptide ya. Tambahannya banyak nih teman-teman. Ada tuna heart, jadi hati ikan salmon ya. Kemudian ada telurnya sekarang. Kalau dulu kan cangkangnya, sekarang telurnya. Iya betul. Kemudian ada dari salmon unseared peptide. Jadi teman-teman setelah diteliti kan kita ya kayak gini Pak Sam, apa Pak Nik, kita Sekarang tuh butuh jadi kaviar tuh telurnya beneran. ya. Terus lanjut Pak Angga. Nah ini teman-teman di 2020 saya cuma berdasarkan 4 paten ya Pak Nik ya. Regenerasi sel, meningkatkan aliran darah, tadi ya, mencegah blood Iya clotting, betul. itu semua ada di pasien-pasien luka diabetes, Pak Nik. Jadi sulit sembuhnya tuh karena itu. Saya jarang menjelaskan tentang antihipertensi ya, karena tadi kan, tapi ini punya punya efek yang berarti. Nah sekarang ditambah dengan sel eh, pemudaan sel ya. Kemudian ada Iya anti betul betul betul. aging, kemudian ada meningkatkan ini ya hati karena nanti teman-teman semua makanan yang kita makan itu ya masuk diserap dalam darah kan dari usus diserap kemudian diproses di hati. Nah, nanti hati itu ada metabolisme. Jadi dia pilihin barang-barang yang berbahaya buat kita, dia buang lewat ginjal, ginjal Oh, sakit jadi lagi. dari usus
Dari usus itu baru ke hati ya dok ya? Ya, betul. Jadi memang setelah saya baca jurnalnya, probiotik probiotik kita kan yang probiotik itu membuat flora di usus kita menjadi baik karena kita butuh bakteri yang baik di Betul, usus untuk pembusukan. Nah, setelah pembusukan dia jadi betul. mudah diserap lewat aliran darah, vena terutama balik ke hati. Nah, setelah di hati, nah hati kita tuh mulai membagi-bagi. Ini ada yang, oh ini racun, nggak boleh diserap. Dia lempar ke ginjal. Jadi dari hati dia masuk ke ginjal, di ginjal disaring lagi panik. Kan ada misalnya sebagian, oh ini ada airnya nih H2O. Nah disaring, air dipakai lagi sama ginjal. Tapi kalau berlebihan air di tubuh kita dibuang jadi kencing. Gitu. Kemudian ini yang hebat Hmm. lagi nih, ini pengalaman saya ya. Saya juga asam urat nih panik ya. Ya lu kita makan enak kan nggak pasti pasti makan enak ya selama panik di Banjar dan ini makannya Maklum, enak. maklum orang Manado soalnya dok. Iya, orang Manado itu lebih baik bodoh di sekolah daripada bodoh makan. Nah, jadi kalau di Manado itu tertinggi untuk asam urat panik. Jadi karena makanannya enak Hmm. semua. Mau mau apa aja makanannya pasti enak. Nah, masalahnya kalau kita makan yang mengandung asam urat nih, uric acid nih, wah itu pasti jadi masalah ya. Di sendi lah. Dok, dok, tapi bener gak sih dok, orang asam urat itu adalah sebuah tanda bahwa ginjalnya itu menurun fungsinya? Ya, jadi kalau misalnya kan harusnya kan dibuang kan harusnya dibuang. Tapi karena meningkat, kemudian Ya, bahan-bahan untuk pembentuk asam urat itu tinggi, ya udah didistribusikan aja di dalam tubuh kita. Karena asam urat yang tinggi itu masalahnya bukan hanya di persendian, Pak Nik. Masalahnya akan terjadi kerusakan ginjal. Nah, saya takut dengan hal itu. Begitu nih oh. cerita Bu Dewi Perawati lagi ya. Dia bilang, "Dok, dokter udah rawat pasien nih. Dokter udah pernah rasa belum? Belum. Nah, udah, ini dok, minum. Jadi malam itu, malam pertama tuh, saya minum obat, panik. Minum obat, ya asam urat saya tinggi kan. Wah, pincang saya ke rumah Bu Dewi itu. Sampai nggak bisa saya lipat kaki itu nggak bisa. Saya minum itu, panik. Saya tunggu ya, kan sebagai dokter kan efek obatnya tuh 8 jam. Saya minum, nggak ada rasa, ini nggak nyeri ya. Saya nggak minum obat sampai jam 12 siang tuh. Nggak ini juga, nggak ada nyeri ya. Sampai 1 hari itu nggak nyeri. Saya hanya minum sekali. Akhirnya ya udah, saya minum terus. Jadi sebagai Ah, sebagai ini ya untuk kesehatan kita ya. Gitu. wajib Saya lah. lihat Nah, kan. teman-teman ini kan, ya, 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 ya. Saya sama dokter Ade kemarin kita makan-makan aja sih semuanya sih. Iya. Wah, itu kalau makan terus kayak gitu panik, wah, langsung malam, wah, langsung. Nah, ini teman-teman saya apa eh, back sedikit ya teman-teman ya. Jadi sel apa kan 4 paten di depan ini kan dari Subarasi. 4 paten baru tuh sel rejuve tuh peremajaan sel. Jadi kan kalau sel mati baru diregenerasi. Ada sel yang remaja tuh selnya udah tua-tua tuh teman-teman. Dia udah apa ya? Udah nggak maksimal lah, udah nggak efektif kira-kira gitu loh. Nah itu yang dimudain lagi. Kalau anti aging tuh penuaan ya teman-teman ya. Terus ini paten nomor yang ketujuh itu adalah meningkatkan fungsi hati itu teman-teman. Fungsi hati sama ginjal. Waktu itu saya tanya, ini pribadi saya pernah nanya tuh dok, si Oba sama Eto ya. Saya tanya kenapa sih ada produk Subarasi Gold ini. Nah dia bilang bahwa sekarang jadi teman-teman harus tahu nih orang Jepang si AFC ini punya lab dok khusus R&D buat penelitian namanya Onyx. Jadi dia punya lab khusus yang meneliti sakit tuh dok. Nah salah satunya di Indonesia ini adalah kenaikan gagal ginjal sama kerusakan hati. Ya. Nah itulah sebabnya mereka buat Subarasi Gold ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini paketnya udah lengkap. Ini saya rasa kalau Subarasi 2020 untuk dapat Subarasi Gold butuh 5 tahun. Saya rasa Subarasi Gold untuk the next Subarasi 3.0 itu 5 tahun aja nggak mungkin. Karena ini teman-teman bisa lihat ya, paten pertama regenerasi, lancarin pembuluh darah, anti darah tinggi, mencegah pembekuan darah, peremajaan sel.
Jadi teman-teman, regenerasi sel tuh sel yang udah mati, lalu kan regenerasi lagi. Tubuh tuh kesulitan Ya, biasanya. Nah, ini adalah sel yang belum mati, tapi udah tua tuh teman-teman. Udah kurang efektif, selnya udah tua-tua. Itu. Nah, itu saya baca, jadi dia remajain lagi. Anti-aging itu teman-teman anti penuaan ya. iya, Nah, yang terakhir tuh naikin fungsi hati dan mengurangi asam urat urik acid tuh teman-teman. Jadi ini paket yang benar-benar komplit. Mestinya teman-teman kalau minum 1-2 hari itu bagus banget ya. Bisa rasain cepet deh. Biasa kita kalau udah Subarasi awal-awal minum baru rasain. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun minum, kayaknya kayak nggak ada apa-apa kan gitu ya dok ya. Nah kalau iya benar. Subarasi Gold ini kalian minum, mestinya kalian ngerasain lagi tuh ngantuknya lagi. Pagi-pagi yang paling kelihatan sih dok. Saya paling banyak nih testimoni vitalitas nih dok. Tuh nyenyak tidur ya. Benar. Jadi panik. Memang kan saya lihat kalau kita untuk masuk di buku MIMS ya, buku buku obat itu kan pertama dia perlu 5 tahun percobaan di laboratorium. Kemudian 5 tahun dia percobaannya di hewan, biasanya tikus, wistar. Kemudian 5 tahun baru dia Betul. coba di manusia, panik. Makanya benar saya lihat, oh 2020 ke 2025, pas 5 tahun. Berarti sebelumnya 10 tahun tuh dia udah coba, 15 tahunan tuh dia udah coba ke manusia. Dan efeknya luar biasa. Karena itu teman-teman ya, tidak sembarangan kita melakukan ini ya, uji paten klinis. Jadi sebagai dokter, ya udahlah kalau teman-teman dokter lain belum mau ya saya aja. Aduh. Tuh teman-teman dengerin ya. Jadi 5 tahun dulu penelitian dulu ya dok ya. Ya benar. Lalu ke tikus 5 tahun. Ketikus 5 tahun tuh. Baru ke manusia. Baru ke manusia. Baru nanti dia keluarkan jurnal kan, Panik. Dia keluarkan jurnal paten dan fungsi yang kayak Panik kirim. Nah nanti akan Ya. ada yang review. Jurnal review. Ini bener nggak? Misalnya nanti saya buat penelitian di Palangkaraya multidisiplin nih. Penyakit dalam, bedah. Nanti akan ada yang review. Ini bener nggak? Dia bikin penelitian di tempat lain lagi. Jadi namanya jurnal review. Oh, nanti bisa di antitesa lagi ya, gitu ya. Ya, ini benar nggak ini penelitian ini kan begitu. Oh, ternyata misalnya Oh, tidak terbukti. Nah, dilihat lagi ras, kemudian pola, pola hidup, demografi, pasti ada sesuatu pembanding. Nah, nanti kan penelitian kayak saya panik. Saya, wah dokter Ade nih kamu MLM sekarang. Ya memang karena produknya itu dijual secara MLM. Saya nggak punya pilihan lain untuk dapatkan produk ini. Kalau ya, misalnya ya, saya ya. beli di Bu Dewi Prawati aja bisa. Tapi kan tadi kan ada sisi usaha bisnis yang bisa kita kembangkan, Pak Nik. Yang tadi ya bisa buat anak-anak kita. Karena tadi ya SPP anak saya dibayarnya kan setiap bulan. Harus seperti itu. Nah, ini ya teman-teman tambahan dari isi dari SOP Subarasi Gold ya. Ini ada salmon caviar ya. Dulu cangkangnya, sekarang seluruh telurnya. Kemudian tuna, hati tuna ya. Kemudian salmon peptide-nya dia pakai juga di dagingnya ini. Salmon anserin peptide. Lanjut, Pak Angga. Nah, ini beberapa jurnal ya. Teman-teman lihat nih, jurnalnya PubMed nih. PubMed Medicine ini bukan jurnal biasa nih. Ini jurnal yang tadi ya bisa ada reviewnya. Nah, ini tentang bagaimana salmon caviar peptide. Nanti teman-teman dokter nih pasti tanya Pak nih, mana jurnalnya? Oke, nanti aku share. Nah, lanjut. Kalau dikasih jurnal dari PubMed rata-rata udah tenang ya, Dok. Udah tenang kalau udah PubMed tuh udah tenang. Nah ini teman-teman Uh, ya, tuna heart peptide ini anti hiperurisemik. Jadi kita membuat suatu produk itu ya harus seperti ini ya jurnalnya ya. Jadi ada apa daftar pustakanya. Lanjut Bang. Nih salmon ansir peptide. Nah, ini juga ada jurnalnya. Kalau Bapak Ibu-ibu, Bapak dan Ibu di sini lihat jurnal ini ngantuk Pak, panik. iya, pasti pasti. Makanya Pasti saya cuma ngantuk kasih apa judul sih aja. ini kan gitu. Nah, inilah kenapa saya bisa percaya produk ini karena saya baca jurnalnya, teman-teman. Ya, lanjut, Pak Angga. Ini salah satu jurnal ya. Kalau PubMed udah, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di salmon caviar apa sih? Jadi kan kayak gini, Panik. Ini satu-satu nih. Dia akan lihat nih omega 3, omega 6.
kan, dan masing-masing produk pasti dia harus membuat paten supaya tidak diakui oleh orang lain. Ini kalau Betul. teman-teman lihat ini banyak nih, ada fosfor, selenium, zinc. Nah, zinc dulu adalah penelitian saya tentang bagaimana imun imun dibangun, Pak Nick. Nah, memang paling Oh. banyak zinc ada di testis ya, paling banyak. Jadi kalau sering keluar spermanya, nah zincnya sering habis tuh. Oh gitu Itu ya, Dok ya? jadi penelitian saya tentang zinc ya, tentang zinc dan ternyata banyak di situ. Nah, zinc sekarang banyak untuk daya tahan tubuh, imun. Oke, lanjut, Bang Angga. Hmm. Nah, ini tuna heart ya, tuna heart dan salmon. Jadi per 100 gram teman-teman ini mengandung zat besi ya, protein. Nah, protein yang paling kita perlu nih ya, asam folat, vitamin B1. Jadi per 100 gram teman-teman bayangin, kalau kita lagi dalam perjalanan kan nggak mungkin kita dapetin daging salmon, kemudian ada orang jual hati ikan tuna, nggak ada teman-teman, adanya cuma daging ya. Jadi kalau perjalanan jauh ini sangat apa, bungkusnya itu sangat mudah untuk dibawa ya, mudah digunakan. Nah, lanjut.